Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa salaka nahjahul qawimi ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita angkat ke langit menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tiada terkira. Pada kesempatan hari Ahad pagi ini bertepatan dengan tanggal ke-24 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1444 Hijriah, kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkunjung di Masjid Al-Kautsar ini untuk bermujalasah dan bermudzakarah, untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan amal baik kita senantiasa Allah terima, Allah ridhoi, dan Allah lipat gandakan pahalanya untuk kita semuanya. Salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kalau kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai terakhir pada hadis yang ke-15, di mana pada hadis ke-15 disebutkan ada seseorang yang kehilangan unta dan barang bawaannya semuanya. Kemudian saking senangnya unta itu bisa kembali ketika ia sudah putus asa. Bayangkan di sini. Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kalian berputus asa, putus harapan dari rahmat Allah, dari anugerah Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa kepada Allah kecuali kaum yang kafir. Artinya orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin, maka insya Allah pasti karunia Allah ini akan Allah limpahkan kepada kita. Kalau seandainya yang kita kejar itu tidak bisa kita dapat, barangkali akan kita dapat yang lainnya yang pastinya insya Allah pasti lebih baik dan lebih pantas untuk kita dapatkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka saking senangnya lelaki tadi yang sudah putus asa, kemudian dia berteduh di sebuah pohon yang di situ mendapatkan pohon di sebuah tempat yang sangat gersang, panas, jauh dari mata air. Kemudian tiba-tiba datanglah untanya, dia tertidur. Tiba-tiba dia membuka matanya, untanya datang dengan membawa perbekalan penuh tanpa ada kurang. Kemudian ia bersyukur kepada Allah seraya mengucap, Allahumma ana rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, aku ini adalah ana rabbuka, saya Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Kebalik, harusnya mengatakan anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi dibalik, saking senangnya, ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Tapi Allah tersenyum. Allah tersenyum, artinya Allah bahagia dengan syukur orang tadi. Ya, jadi Allah tidak langsung memvonis karena salah, ini akidahnya salah. Enggak, karena saking senangnya dia lupa. Harusnya Allahumma anta rabbi, tapi malah Allahumma anta abdi, gitu kan. Nah, itu Allah tidak menghukum orang itu. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah,
La tu'akhidna in nasina. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kau timpakan, artinya jangan kau siksa kami apabila kami ini lupa. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan hadis yang ke-16 tentang masalah taubat ini. Saya akan bacakan hadisnya. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Hadis ke-16 dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, yaitu yang kita kenal dengan sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk supaya yang melakukan dosa di waktu siang bertaubat, dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang supaya yang berbuat dosa di waktu malam bertaubat, sehingga matahari ini terbit dari arah barat. Ini hadis nanti satu paket dengan hadis 17 dan yang ke-18. Saya akan bacakan sekaligus hadis yang ke-17. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla. Ini hadis yang ke-17. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, niscaya Allah terima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang ke-17. Ada 3 hadis yang sekaligus mempunyai makna yang sama dan berdekatan. Hadis yang ke-18, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah, ya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi atau selama ia tidak yugharghir. Apa itu yugharghir? Nafasnya atau ini nyawanya sudah sampai ke kerongkongan. Idza balaghatil hulqum kalla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ada ayat sama sekali tidak, apabila nyawa ini sudah sampai pada kerongkongan dan kalian melihat saat itu, melihat perkara-perkara yang gaib, maka saat itu Allah tutup pintu taubat baginya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis 3 ini, ya, yang disebutkan oleh pengarang, yaitu Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang soleh, semua berkaitan dengan taubat. Hadis yang pertama dari Abu Musa al-Ash'ari, beliau menyebutkan bahwa Allah membentangkan tangannya di waktu malam supaya pelaku dosa di waktu siang mau bertobat. Dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang
supaya apa? Pelaku dosa malam bertaubat. Jadi pintu taubat ini insya Allah 24 jam buka, non-stop. Ya, malam di sini bukan berarti jam berapa Ustaz? Jam berapa aja. Artinya kalau kita mau pilih yang terbaik adalah sepertiga malam yang terakhir. Nazala rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun, yaitu dengan rahmatnya, menuju kepada langit yang paling rendah di dunia ini. Langit yang paling rendah, langit ila sama'i dunya, ketika malam sudah tersisa, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Wa qala, dan Allah berkata, ya, man istaghfara, ya, barang siapa yang beristighfar fa'aghfirullah, saya akan ampuni dia, ya kan? Dan barang siapa yang minta, Allah akan kasih. Jadi Allah turun ini, yang bertaubat Allah terima taubatnya, yang minta ampunan Allah kasih ampunan, yang minta aku kasih. Jadi intinya adalah malam yang terbaik adalah sepertiga malam yang terakhir. Masya Allah, sekarang subuh sudah jam 3.54. Kalau kita tidurnya kemalaman, tidur matanya sepet, nanti bangun subuh mata masih sepet. Kenapa? Tidurnya di atas jam 12. Makanya ini harus kita di saat waktu sholat ini unik. Maghrib sudah mulai mundur, Isya pun demikian, Asar sudah hampir jam 3, yang sempat setengah 3. Tapi duhur sama subuh ini masih bertahan pada waktunya. Duhur jam 11.28, 29, subuh ini jam 3.54. Ini menjelang musim dingin, atau di sini sudah masuk musim penghujan, malamnya dingin, apalagi kalau siangnya sudah hujan, itu biasanya malamnya relatif dingin. Tapi kalau malamnya baru turun hujan, biasanya malamnya gerah. Kenapa? Sumuk. Baru turun hujan nih, ini kok hawane kok sumuk era karuan. Ternyata apa? Malam itu mau hujan, gitu kan? Tapi kalau hujannya dari siang, dari sore, biasanya malamnya relatif lebih dingin. Itu ujian buat kita. Dimana subuh semakin pagi, artinya waktu sepertiga malam ini pun juga semakin maju, semakin pagi. Apakah hanya sepertiga malam terakhir? Tentu di sini malam bebas, artinya dari waktu Isya sampai waktu subuh, sebelum subuh itulah malam. Taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malam yang terbaik adalah waktu di mana seseorang ini untuk bertaubat kepada Allah sepertiga malam yang terakhir. Artinya Allah kasih kesempatan taubat kapanpun dari waktu malam. Waktu siang pun sama, dari subuh sampai sebelum maghrib, ya, Allah buka itu pintu taubat bagi siapapun yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan usia yang panjang, yang cukup kepada seorang hamba. Dia tidak dimanfaatkan untuk bertaubat kepada Allah, maka ketika datang kematiannya di sini, maka tentunya atau matahari terbit dari arah barat, maka pintu taubat semua sudah ditutup. Jamaah sekalian rahimakumullah. Menurut ulama, ketika matahari terbit dari arah barat, saat itu umat Islam masih ada. Berdasarkan reng-rengan yang namanya tanda-tanda hari kiamat, itu kiamat besar, itu matahari terbit dari arah barat, saat itu muslim masih ada. Nanti ketika munculnya angin yang sangat lembut yang masuk ke ketiak setiap mukmin, kemudian semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggallah orang-orang yang terburuk, syirarun nas. Yang saat itu kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas atau syiraril khalq. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada zaman manusia yang terkutuk saat itu. Tidak ada orang yang bisa mengucap Allah, tidak ada. Bahkan dikatakan kalau seandainya ada orang berzina itu bebas. Sampai orang yang paling baik waktu itu mengatakan seandainya dia melakukannya di balik pintu, sudah tidak ada lagi rasa malu di antara manusia. Maka
Saat itu sudah tidak ada orang yang beriman. Dan matahari terbit dari barat ini kemudian orang-orang akan beriman kepada Allah. Mereka ingin bertaubat, tapi Allah sudah menutup pintu taubat. Lalu bagaimana dengan hadis yang berikutnya? Allah tidak akan menerima Allah menerima taubat seorang hamba selagi dia belum nafas sampai kerongkongan. Itu khusus kembali kepada individu, tapi kalau matahari terbit dari arah barat itu berlaku untuk umum siapapun. Ya, kiamat yang kecil adalah kematian seseorang. Ya kan? Kemudian kalau kiamat yang besar, hancurnya alam semesta ini, salah satu tandanya adalah matahari terbit dari arah barat. Dan itu hanya terjadi hanya satu hari saja. Kemudian keesokan harinya matahari masih utuh terbit dari arah timur. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam didatangkan kepada Namrud, diajak debat. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kau perhatikan orang yang mengajak berdebat kepada Nabi Ibrahim? Karena orang itu mempunyai mulk kerajaan, yaitu Namrud. Id qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Apa jawaban dari Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Saya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Datangkan dua orang budak sahaya. Kemudian Namrud memerintahkan bunuh yang satu, dibunuh, dan yang lainnya hidupkan dia. Artinya biarkan dia hidup. Itu menurut versinya Namrud. Jadi dia bisa membiarkan orang hidup dan menjadikan orang ini mati. Itu versi Namrud. Padahal maksudnya Allah menghidupkan itu adalah menjadikan yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan yang mati bisa dihidupkan kembali. Tapi ini untuk yang ini Namrud mau berkilah. Lalu Nabi Ibrahim pun gak tanggung-tanggung. Yang kedua, beliau mengemukakan bagaimana Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bisa menerbitkan matahari dari arah timur. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim berkata lagi, sesungguhnya Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari arah timur. Sekarang terbitkan dari arah barat. Fabuhitalladzi kafar, maka bingunglah orang yang kafir, maksudnya Namrud ini. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayahnya kepada orang-orang zalim. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kisah ini ya, Namrud nantang. Dia pingin menantang kepada Nabi Ibrahim bahwa dia ini bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim ditunjukkan kepada beliau ini bahwa Namrud ini bisa membiarkan seseorang hidup dan membiarkan yang lainnya mati. Tapi Nabi Ibrahim sebenarnya bukan itu yang beliau maksud. Yang maksud itu adalah Allah bisa menghidupkan, mengadakan yang tadinya tidak ada, kemudian bisa mematikan. Ya, tapi Namrud tidak bisa tentunya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan Allah bisa mendatangkan matahari dari arah timur. Sekarang tunjukkan kepadaku, kau bisakah menerbitkan matahari ini dari arah barat. Namrud pun akhirnya marah, ya kan? Bahkan dalam satu kisah Namrud ini nantang kepada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bala tentaranya. Bahkan ada riwayat mengatakan Namrud ini kekuasaannya lebih besar daripada Fir'aun yang ada di Mesir. Ya. Ada kekayaannya ini kekuasaannya lebih besar. Dia kumpulkan ini bala tentaranya, maka datanglah kawanan nyamuk. Ya, kawanan nyamuk. Yang nyamuk ini kemudian menghabiskan semua pasukannya. Dan disisakan Namrud masuk ke hidungnya.
dan itu tinggal selama, dalam riwayat dikatakan sampai waktu yang sangat lama sekali. Ya, bertahun-tahun itu nyamuk ada di hidungnya, tinggal dikeluarkan nggak bisa. Sampai dia guling-guling, sampai dia ini mukul hidungnya, masuk ke hidungnya. Kemudian dipukul ini hidungnya dengan tongkat, ya tongkat kecil yang dari besi, dia pukul-pukul sampai akhirnya dia mati sendiri. Hanya dikalahkan oleh seekor nyamuk. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini tentu dia nggak bisa mendatangkan matahari ini terbit dari arah barat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa, yang mengatakan nantinya pada akhir zaman bahwa matahari ini akan terbit dari arah barat. Dan ketika matahari terbit dari arah barat, maka pintu taubat sudah Allah tutup rapat. Meskipun keesokan harinya ini matahari akan terbit lagi dari arah timur. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, artinya apa? Pintu taubat ini akan masih terbuka lebar. Bahkan Allah membuka pintu taubat ini dari siang ya sampai malam, terus Allah buka. Ya. Kemudian pada hadis yang ke-17 ya, dikatakan bahwa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat kepada Allah, barang siapa yang bertobat sebelum matahari ini terbit dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya. Ada kaitan dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya taubat ini akan masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit dari arah barat. Itu sudah ditutup rapat oleh Allah. Makanya tidak ada waktu itu orang akan semuanya beriman. Bahkan di hari kiamat tidak ada orang yang tidak beriman, semuanya akan beriman. Makanya dalam sebuah ayat dikatakan, waman ya'ti rabbahu mujriman, barang siapa yang mendatangi Tuhannya di hari kiamat dalam keadaan berdosa. Tidak ada orang yang berbuat dosa berani berbuat dosa pada waktu itu. Maksudnya apa? Mendatangi Allah pada masa lalunya ia berlumuran dengan dosa. Maka ini dalam ilmu balaghah dinamakan dengan bi'tibari makana, maksud yang sudah lampau, yang sudah terjadi. Yaitu apa? Orang yang berdosa kepada Allah di masa dunianya, bukan sekarang di akhirat. Nggak ada orang yang bermaksiat pada hari akhirat, nggak ada. Semua akan mengaku beriman. Maka Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum matahari ini terbit dari arah barat. Ada kaitan dengan hadis sebelumnya. Ini sifatnya adalah secara umum, jamaah sekalian rahimakumullah. Berlaku untuk setiap orang. Bahkan kalau seandainya seorang muslim ini waktu itu dia berdosa, matahari terbit dari arah barat, dia masih hidup, maka juga taubatnya ini pun juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini sudah ditutup oleh Allah. Ya, tentu kita tidak menginginkan hal demikian, makanya bertaubat kepada Allah sebagaimana Nabi bertaubat kepada Allah sehari ini 70 kali, sehari ini sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita? Kemudian Nabi Adam, beliau bertaubat kepada Allah 40 tahun lamanya gara-gara makan buah khuldi. 40 tahun mengucap Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun. Ya, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan paus. Ya. Terus menerus kayak gitu. Ya. Lama sekali mereka ini bertaubat menyesali perbuatannya, sedangkan kita Nabi ada 40 tahun, kita kadang 40 tahun usia ya baru taubat mungkin baru sekali. Nabi Adam sekali bermaksiat taubatnya 40 tahun terus seperti itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.